Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah, saudara seiman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas kisah berkah sebuah ketakwaan. Ada seorang pemuda yang bertakwa, tetapi dia sangat lugu. Suatu kali dia belajar pada seorang syekh. Setelah lama menuntut ilmu, sang syekh menasehati dia dan teman-temannya. Kalian tidak boleh menjadi beban orang lain. Sesungguhnya seorang alim yang menadahkan tangannya kepada orang-orang yang berharta, tak ada kebaikan dalam dirinya. Pergilah kalian semua dan bekerjalah dengan pekerjaan ayah kalian masing-masing. Sertakanlah selalu ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Maka pergilah pemuda tadi menemui ibunya seraya bertanya, "Ibu, apakah pekerjaan yang dulu dikerjakan ayahku?" Sambil bergetar ibunya menjawab, "Ayahmu sudah meninggal. Apa urusanmu dengan pekerjaan ayahmu?" Si pemuda ini terus memaksa agar diberitahu. Tetapi si ibu selalu mengelak. Namun akhirnya si ibu terpaksa angkat bicara juga. Dengan nada jengkel dia berkata, "Ayahmu itu dulu seorang pencuri." Pemuda itu berkata, "Guruku memerintahkan kami murid-muridnya untuk bekerja seperti pekerjaan ayahnya dan dengan ketakwaan kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan tersebut." Ibunya menyela, "Hai, apakah dalam pekerjaan mencuri itu ada ketakwaan?" Kemudian anaknya yang begitu polos menjawab, "Iya, begitu kata guruku." Lalu dia pergi bertanya kepada orang-orang dan belajar bagaimana para pencuri itu melakukan aksinya. Sekarang dia mengetahui teknik mencuri. Inilah saatnya beraksi. Dia menyiapkan alat-alat mencuri, kemudian sholat isya dan menunggu sampai semua orang tidur. Sekarang dia keluar rumah untuk menjalankan profesi ayahnya seperti perintah sang guru atau syekh. Dimulailah dengan rumah tetangganya. Saat hendak masuk ke dalam rumah, dia ingat pesan syekhnya agar selalu bertakwa. Padahal mengganggu tetangga tidaklah termasuk takwa. Akhirnya rumah tetangga itu ditinggalkannya. Ia lalu melewati rumah lain. Dia berbisik pada dirinya, "Ini rumah anak yatim dan Allah memperingatkan agar kita tidak memakan harta anak yatim." Dia terus berjalan dan akhirnya tiba di rumah seorang pedagang kaya yang tidak ada penjaganya. Orang-orang sudah tahu bahwa pedagang ini memiliki harta yang melebihi kebutuhannya. Di sini gumamnya. Pemuda tadi memulai aksinya. Dia berusaha membuka pintu dengan kunci-kunci yang disiapkannya. Setelah berhasil masuk, rumah itu ternyata besar dan banyak kamarnya. Dia berkeliling di dalam rumah sampai menemukan tempat penyimpanan harta. Dia membuka sebuah kotak. Didapatinya emas, perak dan uang tunai dalam jumlah yang banyak. Dia tergoda untuk mengambilnya. Lalu dia berkata, Jangan, syekhku berpesan agar aku selalu bertakwa. Barangkali pedagang ini belum mengeluarkan zakat hartanya. Kalau begitu, sebaiknya aku keluarkan zakatnya terlebih dahulu."
Dia mengambil buku-buku catatan di situ dan menghidupkan lentera kecil yang dibawanya. Sambil membuka lembaran buku-buku itu, dia menghitung. Dia memang pandai berhitung dan berpengalaman dalam pembukuan. Dia hitung semua harta yang ada dan memperkirakan berapa zakatnya. Kemudian dia pisahkan harta yang akan dizakatkan. Dia masih terus menghitung dan menghabiskan waktu berjam-jam. Saat menoleh, dia lihat fajar telah menyingsing. Dia berbicara sendiri, ingat takwa kepada Allah. Kau harus melaksanakan sholat dulu. Kemudian dia keluar menuju ruang tengah rumah, lalu berwuduk di bak air untuk selanjutnya melakukan sholat sunnah. Tiba-tiba tuan rumah itu terbangun. Dilihatnya dengan penuh keheranan. Ada lentera kecil yang menyala. Dia lihat pula kotak hartanya dalam keadaan terbuka dan ada orang sedang melakukan sholat. Istrinya bertanya, "Apa ini?" Dijawab suaminya, "Demi Allah, aku juga tidak tahu." Lalu dia menghampiri pencuri itu. "Kurang ajar, siapa kau dan ada apa ini?" Si pencuri berkata, "Sholat dulu, baru bicara. Ayo, pergilah berwudu, lalu salat bersama. Tuan rumahlah yang berhak jadi imam." Karena khawatir pencuri itu membawa senjata, si tuan rumah menuruti kehendaknya. Tetapi wallahu a'lam, bagaimana dia bisa salat? Selesai salat, dia bertanya, "Sekarang coba ceritakan, siapa kau dan apa urusanmu?" Dia menjawab, "Saya ini pencuri. Lalu apa kau perbuat dengan buku-buku catatanku itu?" Tanya tuan rumah lagi. Si pencuri menjawab, "Aku menghitung zakat yang belum kau keluarkan selama 6 tahun. Sekarang aku sudah menghitungnya dan juga sudah aku pisahkan agar kau dapat memberikannya kepada orang yang berhak." Hampir saja tuan rumah itu dibuat gila karena terlalu keheranan. Lalu dia berkata, "Hai, ada apa denganmu sebenarnya? Apa kau ini gila?" Mulailah si pencuri itu bercerita dari awal, dan setelah tuan rumah itu mendengar ceritanya dan mengetahui ketetapan serta kepandaiannya dalam menghitung, juga kejujuran kata-katanya, juga mengetahui manfaat zakat, dia pergi menemui istrinya. Mereka berdua dikaruniai seorang puteri. Setelah keduanya berbicara, tuan rumah itu kembali menemui si pencuri. Kemudian berkata, "Bagaimana sekiranya kalau aku nikahkan dengan puteriku? Aku akan angkat engkau menjadi sekretaris dan juru hitungku. Kau boleh tinggal bersama ibumu di rumah ini. Kau kujadikan mitra bisnisku." Ia menjawab, "Aku setuju." Di pagi hari itu pula, sang tuan rumah memanggil para saksi untuk acara akad nikah putrinya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.